Kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya, dengan nikmatnya, dengan hidayahnya, Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita tanpa ada ikatan nasab, tanpa ada ikatan persaudaraan sebagai keturunan. Allah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini dalam keadaan yang mulia, yaitu berada di majelis ilmu, di tempat kita mengkaji ilmu-ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita harapkan Allah menurunkan rahmatnya, Allah mendatangkan sakinahnya, Allah mengutus para malaikatnya untuk memintakan ampun untuk kita yang berada di majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat yang kita ucapkan intinya kembali kepada diri kita sendiri manfaat itu, karena Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 10 kali lipat kepada kita. Terima kasih kami ucapkan kepada DKM yang telah memberikan kami waktu luang, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan apa yang bisa kami sampaikan dari ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mempraktekkan ucapan para sahabat ketika mengajak temannya, halumma ta'alau nu'minu sa'atan. Marilah sama-sama kita duduk sebentar, kita menambahkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita duduk untuk menambahkan iman di dalam majelis ilmu ini, yang mana tema yang akan kita bicarakan pada hari ini, pada malam hari ini insyaallah, tentang konsekuensi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bisa kita katakan konsekuensi mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh orang yang berakal, seluruh orang yang punya logika yang lurus, yang mempunyai fitrah yang benar, dia pasti akan mengakui bahwasanya perbuatan dia, ucapan dia, tanda tangan dia, semuanya memiliki konsekuensi. Ucapan dia mengatakan sesuatu kepada seseorang, ada konsekuensi di balik ucapan itu. Tanda tangan dia akan ada konsekuensi yang dituntut dari perbuatan dia yang telah menandatangani ini. Begitu juga dia mendaftarkan anaknya ke sebuah sekolah, dengan dia menyerahkan, mengembalikan formulir, dengan dia menyetujui anak dia diterima di sekolah itu, pasti banyak rentetan konsekuensi yang harus dipegang berikutnya. Apakah dengan pembayaran SPP, apakah dengan
mentaati peraturan sekolah yang tidak ada di sekolah lain, apakah dengan ini dan itu dan lain sebagainya yang kita namakan dengan peraturan-peraturan di sekolah. Yang mana peraturan ini tidak perlu ditaati oleh orang yang tidak sekolah di sekolah ini, tapi wajib ditaati oleh orang yang sekolah di sini. Apa bedanya? Ini mendaftar, diterima, itu tidak mendaftar dan juga tidak diterima. Jadi perbuatan dia mendaftar itu dianggap dia seperti ingin menerima konsekuensi dari pendaftarannya ataupun penerimaannya. Ini semua orang berakal pasti akan tahu. Ketika dia mengucapkan kata-kata qabiltu dalam pernikahan, tahukah Anda bahwasanya ucapan Anda qabiltu ini, Anda telah menghalalkan sesuatu yang dulunya haram. Yang dulunya hanya memandang saja sudah haram. Sekarang tidak ada keharaman lagi. Anda boleh memandang, menyentuh dan perbuatan lainnya dengan istri Anda yang dulu sebelum Anda mengatakan qabiltu adalah orang yang lain. Ucapan ini memiliki sebuah konsekuensi. Ketika Anda menjual barang Anda, menjual barang yang Anda miliki, dengan menjual itu sekarang ada konsekuensi, seperti konsekuensi pelepasan kepemilikan. Ketika Anda mengatakan saya wakafkan, ucapan ini memiliki konsekuensi, bahwasanya ini lepas dari Anda kepada pihak yang Anda wakafkan dan tidak boleh dijual lagi. Oh tidak, saya mau dijual, berarti Anda tidak paham konsekuensi ucapan Anda wakaf. Ucapan wakaf itu sudah menunjukkan Anda menahan zat ini untuk diambil manfaat oleh pihak penerima wakaf dan tidak boleh dijual lagi. Itulah yang kita namakan dengan konsekuensi ucapan kita. Orang yang berakal pasti akan mengetahui setiap ucapan dia dan perbuatan dia memiliki konsekuensi. Maka kalau kita lihat, tidak akan pernah ada seorang wanita mau mengucapkan selamat kepada pernikahan suaminya dengan selingkuhannya. Ada nggak kira-kira itu? Suaminya menikah lagi dengan selingkuhannya, kemudian istri pertamanya mengucapkan selamat, ikut bersuka cita. Kenapa? Karena dia tahu ucapan selamat ini mengakui perbuatan suaminya ini, dan dia tidak mengakui pernikahan itu. Dia menganggap pernikahan itu tidak atas restu saya dan lain sebagainya. Ucapan selamat berarti dia merestui. Sebuah sekolah yang mungkin dicurangi dalam perlombaan antar sekolah, sehingga seharusnya dia juara 1, ada kecurangan yang dilakukan oleh juri sehingga dia jadi juara 2. Gak mungkin dia akan mengucapkan kata-kata selamat kepada yang telah meraih juara 1. Karena ucapan kata-kata selamat dia, berarti dia konsekuensinya adalah dia merestui, mengakui kekalahan dia dan kemenangan juara 1 itu. Padahal dia mengatakan mereka mendapatkannya secara jalan curang. Negara kita Indonesia yang merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pertanyaan saya, siapa yang tahu kapankah negara Belanda baru mengakui kemerdekaan kita di tanggal tersebut? Siapa yang tahu? Nggak ikut berita, Pak? Setelah 60 tahun kita merdeka, barulah Belanda mengakui kemerdekaan kita di tanggal 17 Agustus 1945. Nanti silakan melihat berita ya. Di Wikipedia ada insyaallah itu. Setelah 60 tahun baru diakui oleh Belanda di tanggal 16 Agustus tahun 2005 bahwasanya Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pertanyaannya, kenapa begitu berat, begitu lamanya Belanda baru mau mengakui kita merdeka di tanggal tersebut?
Karena Belanda mengakui, yang diakui oleh Belanda adalah Indonesia merdeka tanggal 27 Desember tahun 1949. Di konferensi Meja Bundar. Kenapa? Kenapa beratnya bagi mereka? Karena kalau mereka mau mengakui Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus 1945, berarti seakan-akan mereka harus mengakui mereka melakukan agresi militer kepada sebuah negara yang berdaulat. Mereka itu tidak mau mengakui itu. Jadi mereka mengatakan, ya kami menyerang kami itu bukan menyerang sebuah negara berdaulat, itu bukan sebuah negara, belum merdeka. Tapi kalau di tahun 49 Desember, 27 Desember 1949, nah itu sudah kesepakatan. Jadi yang sebelumnya perbuatan kami legal-legal saja. Itulah konsekuensi kata-kata ucapan selamat, Pak. Hanya mengucapkan kata-kata selamat memiliki konsekuensi yang sangat besar. Dan itu yang mereka takutkan. Nah, inilah orang-orang yang berakal. Berarti, kalau Anda membenci sebuah yayasan, Anda tidak suka dengan yayasan itu, Anda terus menjegal keberadaan yayasan itu, izinnya Anda jegal. Kemudian begitu keluar izin, apakah rela? Apakah pernah lembaga Anda mengeluarkan kata-kata selamat? Saya tanya, pernah atau tidak? Kenapa enggak tega? Hanya seperti, kalau kita katakan hanya sekedar ucapan selamat, Pak, apa sih ruginya ucapan selamat? Kenapa enggak? Karena ucapan selamat saya berarti seperti saya mengakui keabsahan yang dulu yang saya tentang ini. Gak tega mereka itu mengatakan selamat. Baik, kalau begitu, kenapa? Ringan. Lidah-lidah sebagian kaum muslimin mengucapkan kata-kata selamat yang mengingkari konsekuensi la ilaha illallah. Yang mengingkari tentang keesaan Allah. Ringan bagi mereka hanya dengan mengatakan, apalah, hanya ucapan selamat kok. Hanya ucapan selamat kok. Kemana logikanya? Yang di situ Anda tidak mau mengucapkan, tidak mengatakan tidak mau. Walaupun ucapan selamat, tidak mau. Karena kalau saya mengucapkan selamat berarti saya menyetujui. Tapi di sini, kenapa Anda berani mengatakan ucapan selamat? Padahal ucapan di sini mengingkari konsekuensi ucapan Anda la ilaha illallah. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang marilah kita mengukur diri kita dengan ucapan kita. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudahkah kita melaksanakan konsekuensi ucapan ini? Konsekuensi segala konsekuensi dari ucapan kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, marilah kita mengukur diri kita sendiri dengan melihat apa sih konsekuensi dari ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah dari suku Quraisy. Beliau merupakan Rasul Allah. Apa maksud Rasul Allah? Utusan Allah, pembawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pencipta kita, Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang memberikan syariat kepada kita untuk mengatur kehidupan kita, mengutus nabinya untuk menyampaikan segala syariatnya kepada kita. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Itulah makna la ilaha illallah. Baik. Berarti apa konsekuensinya? Berarti setelah kita bersaksi tersebut, berarti konsekuensinya adalah kita mengakui, mengimani segala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak, benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Segala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar, itu merupakan pesan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berarti mari kita lihat sekarang apa pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang kita katakan tadi itu hak ataupun sesuatu yang benar. Pesan yang dibawa oleh Rasulullah SAW cuma dua. Yang satu dinamakan dengan khabar, yang satu lagi dinamakan dengan insya. Yang belajar bahasa Arab insya Allah paham pembagian kalimat di dalam bahasa Arab, ada khabar, ada insya. Yang kita artikan dalam bahasa kita adalah berita dan instruksi. Berita dan instruksi. Rasulullah SAW membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala, ada berita-berita. Yang kedua, ada instruksi-instruksi. Berita, 3. Bentuk berita itu ada 3. Setelah kita pahami kalau kita belajar bahasa Inggris, ada past, present, future. Rasulullah SAW datang dengan membawakan berita-berita kejadian zaman dahulu. Baik berita sebelum diciptakannya langit dan bumi, ataupun setelah diciptakan, yaitu masa-masa umat-umat terdahulu. Dan yang kedua, berita sekarang. Baik yang sekarang ini, sekarang maksudnya yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, ataupun sekarang yang terus-menerus ada sekarang ini. Ataupun berita yang masa yang akan datang. Akan terjadi. Ini berita yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Anda bersaksi bahwasanya beliau adalah utusan Allah yang membawakan berita ini sebenar-benarnya pesannya dari Allah Subhanahu wa taala, berarti konsekuensi dari kita dalam pesan berupa berita ini adalah meyakininya, membenarkannya. Tidak boleh sedikit pun kita ragu, benar enggak ya berita itu? Kalau kita ragu, berarti kita telah meragukan beliau sebagai pembawa berita yang benar. Ingat Pak, Bu, iman itu tidak bisa dicampur dengan keraguan. Karena ragu itu bukan iman namanya. Jadi kalau ada orang misalnya ragu, akhirat itu ada nggak ya kira-kira ya? Itu sudah bukan iman lagi namanya. Karena namanya iman itu keyakinan yang mendalam. Al-iqrar. Surga itu ada nggak kira-kira ya? Kata-kata saya belum yakin, itu sudah nggak boleh. Bukan mengingkari, masih belum yakin, itu bukan iman. Berarti kalau kita mendengar berita dari Rasulullah SAW dan kita masih meragukannya, itu dengan syarat hadisnya sahih, ya, dengan syarat hadisnya sahih. Dan kita masih meragukannya, bagi pertanyakan ucapan syahadat Anda. Berarti Anda seperti, keraguan Anda ini seperti mengingkari konsekuensi dari ucapan Anda sebelumnya. Yang kedua, instruksi. Instruksi Rasulullah SAW yang namanya instruksi cuma 2 juga. Kalau bukan perintah, larangan. Perintah Rasulullah SAW, tugas kita, konsekuensi dari ucapan syahadat kita, mentaati beliau. Instruksi berupa larangan, tugas kita sebagai konsekuensi syahadat kita, menjauhi larangan beliau. Kajian Islam.